emang kalau jungle-nya punya banyak hero pool itu PR banget. Iya, welcome to global guys. Karena kalian bisa bertemu dengan region lain yang tuh di dispel lagi Luna ya. Jadi kayak nggak mau itu ketemu Luna. Iya. Jadi gue jadi penasaran justru. Lepas Luna sekali nggak sih? Iya, blunder nggak sih kalau lepas Luna sekali buat Impunity? Sejago apa gitu kan? Sejago apa Lunanya nggak pernah dikasih. Jadi itu first space ya. Sebelum fase pick. Langsung dibuang. Ini agak sedikit berbeda nih. Jadi Ledizen bakal jadi pilihan sama Zhang Fei nih buat LGD. Dahlia sama Dakiao yang di-ban, dia gak mau lawan lagi. Berarti masih ada Mai yang dibuang, artinya diambil sama Impunity. Ditukar aja. Ini ditukar aja dan Ledizen ini juga berpindah ya ke tim LGD. Karena balik lagi seperti apa yang tadi gue bilang, Ledizen ini adalah salah satu mid hero kuat yang sudah di-revamp. First skillnya itu dia bisa nge-summon batu kristal gitu dan lu bisa invulnerable di dalam sana untuk beberapa detik ke depan. Kaiser dapat. Jadi ini udah bagus karena mereka harus tabrak early-nya sih. Mereka udah punya Dharma Kaiser early. Mereka harus mainnya di bawah atau kalau misalkan lu emang pengen maksimalin main Clash Lane, lu geng terus Clash Lane-nya seperti apa yang dilakuin sama tim Kagendra ketika mereka pengen menangin Clash Laner-nya. Yes, dan Ledisan jawabannya. LGD dapetin satu Ledisan, udah punya farm lane, udah punya Mage sama Romnya, berarti tinggal ini jungle Clash ya. Kita ngeliat tim mungkin abisin Clash nggak sih? Jungle masih banyak ya. Atau mungkin bisa buang Dun juga sebagai gantinya. Supportnya dimatiin sih nih sama tim LGD karena belum ada support kuat juga. Ini kalau misalkan Yaria sih kayaknya nggak bakalan dipakai juga sih. Takut Yaria early ya. Masalahnya Yaria Kaiser mungkin OP di awal. Bener-bener. Yaria Kaiser, Dahlia Kaiser itu bakal OP. Bandnya sih karena kan mau nge-pick assassin. Iya. Tapi udah gak ada Jing, udah gak ada Luna masalahnya. Lam masih fail. Tim LGD. Walaupun udah di nerf parah ya anggapannya. Iya, tapi masih kepake sih menurut gua. Gua ngelihat Lam damage juga masih OP. Masih mudah banget buat nge-punish satu player di backline musuh gitu ya. Dan Mayen ternyata jadi pilihan dari tim LGD, ini bagus. Ini 3 damage deal dari tim Impunity sebetulnya bisa dipunish dengan beberapa momentum dari tim LGD dengan Mayennya dia ya. Yes, ini Arli harus lihat positioning juga sih. Karena Kaiser dan juga Dharma pasti mereka bakal nge-dive berdua dan Arli di belakang. Harus benar-benar bisa follow up cepet. Jadi tunggu aja, mulai P juga dibuang, jadi 3 hero yang kemungkinan jadi jungle dibuangin semua sama Impunity. Ya. Bener-bener ngabisin jungle aja nih, jadi pilihannya gak banyak sebenarnya. Dan itu last pick ya masih ya di sisi LGD. Wow. Mereka bahkan gak nge-ban jungle tank, dia tahu banget kayaknya LGD pengen banget main hero-hero assassin nih. Itu Luna Jing sih, kalau emang jago banget ngeri parah gila. Ya, kalau misalkan mereka mau ada hero yang agresif tapi masih sustain sih, Cao masih oke sih menurut gua. Untuk tim LGD ya. Guizi dan juga Princess Frost jadi pilihan ya. Ini gambling lagi gak sih? Ini full team fight line up lagi nih. Ini bagus sih, ini kayak Guizi Kaiser tuh sebenarnya kayak combo yang juga bisa agresif dari awal. Bisa. Mereka fokus 5v5 situation lagi. Iya, itu kombinasi sama Princess Frost juga gigi parah sebenarnya. Banyak banget sisi dan juga kemampuan perangnya. Tapi lagi-lagi kalau di-splitin bahaya. Nah itu dia. Apakah dia pakai jungle yang bisa split lagi? Masanya udah habis ya, apalagi? Cao sih. Gua ngeliatnya kalau misalkan bisa nggak? Kemarin nggak bisa ya, nggak tahu. Masanya nggak dibolehin ya. Oh iya. Atau mungkin Lam masih bisa atau mungkin apa lagi? Lam Cao pilihan gua. Mankey. Mereka main jungle tank. Not really that tank sebenarnya. Not really that tank, tapi licin aja mungkin ya. Iya, mungkin licin. Dan apa yang harus dilakuin sama Mankey di sini adalah fokus to backline-nya aja sih. Karena jujur ya, ini Mankey resistance-nya kecil banget. Buat dia ngedive ke Princess Frost itu bakal sulit. Jadi cuman Arli yang bisa dimatiin sama Mankey-nya. Dan jangan lupa, Mankey ini adalah salah satu hero yang Arli-nya tuh sulit banget buat lu dapetin kill. Karena bener-bener depends on item banget Mankey ini. Let's go. Ini lagi-lagi pelatihnya udah siap buat jabat tangan lagi ya, menyerahkan semua ke playernya. Ya. Dan kebalik tinggal percayakan semua terhadap yang mengeksekusi nih player-player dari LG dan juga player-player dari Impunity. Let's go buat game kedua, best of 3 series. Udah 1-0 kemenangan buat LGD. Artinya kalau kalah lagi di sini Impunity udah pasti ini ya, udah pasti kalah. Nggak ada game ketiga artinya. Iya. Mereka harus menang. Tapi mereka pengen banget. Dari draft lagi sebenarnya draftnya Impunity nggak jelek sama sekali. Nggak jelek. Itu cuma karena eksekusi LG yang terlalu gila aja. Iya. Itu cuma kayak chemistry dan permainan LG itu udah nggak masuk akal aja. Yap. Itu karena memang gocekan-gocekannya dari tim LGD aja sih tadi game yang pertama ya. Tapi kalau yang sekarang sih kayaknya mereka susah buat ngegocek team fight sih. Karena memang mereka benar-benar berfokus untuk jadiin Ledisan-nya aja. Dan Mayannya di sini fokus buat nahan. Dan Ledisan-nya harus coba buat ngebantu side lane-nya. Entah itu mungkin farm lane atau bahkan si clash lane-nya yang lagi kesulitan. Karena apa yang dilakuin sama Kaiser adalah menabrak. Dan lu di sana harus bisa ngepredik kemana si Kaiser ini bakal move. Itu sih. Oke, let's go. Dari game kedua untuk Honor of Kings Invitational 2024. Yap. Dan
Udah 1-0 buat LGD. Jadi ini do or die untuk Impunity sih. Yang sebenarnya nggak do or die banget. Kalaupun mereka kalah, mereka masih punya match lawan RRQ. Yap. Tapi itu PR kalau mereka harus banget menang di match berikutnya. Dan Giguzi-nya lagi-lagi dia punya sisi yang bagus ini, kombinasi dengan Princess Force bisa kena Frozen-nya itu lebih gampang ya. Bener. Dikumpulin di tengah aja. Bisa dibantu lah ya. Jadi bantu itu kalau kena Princess Force sih lama banget juga ya. Oke, nah ini ada Ini sedikit ya tutorial teman-teman untuk pengguna Main. Main perlu menggunakan berbagai skill combo untuk menghadapi situasi yang berbeda, betul. Karena Anda tidak bisa fokus ke exploit weakness doang. Kalau misalkan main nge-lane ya, kalau misalkan kalian butuh CC, mungkin kalian bisa pakai combo 1-2. Gak mungkin lu pakai 1-1 terus, 2-2 terus gitu. Tapi sejauh ini sih yang paling sakit emang exploit weakness ya. Untuk teamfight itu dia punya area of effect yang lumayan besar. Ya, jadi banyak banget kombinasi main itu skillnya bisa dipakai 2 kali semua. Ya. 1-1, 1-2, 2-1, 2-2 gitu kan ya. Betul. Jadi buat yang nggak tahu dicoba aja. Agak susah sih dari main itu hero yang lumayan mekanik ya sebenarnya. Lumayan. Musang King ya dipukulin aja masih dipaksa buat mundur ke belakang, ada rotasi dari Zhang Fei juga ke tengah. Kaiser udah mulai berhasil habisin semua. Dia mau nge-invade kayaknya. Dia mau ke merah atau mungkin mau ke bornya tuh. Bakal coba tabrakin. Black belum pakai ultimate Invisible Warrior, udah kehilangan satu Zhang Fei yang di take down. Nice. Udah pakai tadi dari Invisible Warrior masih cooldown, the smite yang keluar juga masih bisa diamankan sama Musang King. Jadi aman. 1-0 buat Impunity masih bisa pegang kendali mainnya di bagian belakang pingin ngelawan kalah Aksing. Dan di belakang pemain-pemain dari Impunity juga masih gak bisa nge-catch up ya. Jadi kehilangan satu aja Aksingnya. Terlalu jauh ketinggalan ya. Udah gak ada Invisible Warrior, udah gak bisa ini, udah gak bisa perang yang bagus jadinya. Malah ditabrakin, hati-hati nih Megumi. Wait, oke, fine. Bisa, itu Blacknya bakal mati. Dan Lady Sun dari early area juga mati, 2 hero down. 3 bersama Aksing jadi 3-1 kondisinya, kemenangan buat LGD tiba-tiba. Ini mereka kayak seakan lupa diri gak sih dari tim Impunity kalau misalkan Invincible Warrior tuh ada durasinya guys. Iya ada durasi. Mereka nggak inget pulang, bahaya banget. Dan bahkan tadi Musang King juga bagus banget pakai Dream Roam-nya, dia bisa nge-catch up di area backline-nya tim Impunity sehingga LGD bisa mendapatkan keunggulan kill saat ini 1-3. Tadi kalau kalian perhatiin tanpa kill pun LGD udah unggul. Betul. Udah unggul gold, jadi emang beda aja. Dan itu lumayan berdampak besar ya ke tim Impunity karena mereka harus menangin gold si Shaolin-nya dulu nih. Karena Shaolin-nya juga di sini butuh fight yang aman nanti ketika masuk ke mid game. Kalau misalkan lu udah jadi mungkin Shadow Reaper dan juga Doomsday, itu udah cukup banget buat dia bisa pukul-pukulan sama Mankey atau bahkan sama Lady Sun. Ya itu dia. Tapi ini bahaya sih. Jiana dikasih kill di awal tuh agak ngeri juga ya. Mereka masih nge-clear dulu, main di atas. Ini banyak banget rotasi farmlane ke tengah, banyak banget dari game ini. Ini yang perlu diperhatikan juga sama tim-tim lain ya. Mereka perangnya tuh all in sih, bawa farmlane ya, bawa kelas lainnya juga ke tengah semua, bantuin area invade-nya. Kita sering banget gak sih ranked, jungle di invade gak ada yang peduli, nge-lane semua ya, ini beda coy, beda. By the way itu curhatan anonim ya guys ya, karena anonim jungle di invade gak ada yang peduli, gila. Bener. Go Black. Nice burst damage. Namun sayangnya Black di sana juga nggak mau terlalu jauh ya. Black tahu kalau misalkan dia di-poke sampai HP setengah. Kalau misalkan dari tim Impunity di sini nggak mau perang, sebenarnya oke-oke aja, tapi out of sight sudah digunakan oleh Guiguzi di sana. Dan kali ini sudah ada fight yang berbeda. Exploit weakness bakal dibalas dengan satu endless mantra, dan akhirnya Asing tumbang oleh Xiang, dan Xiang pun di last hit oleh minion di sana. Oh iya, masih mati ya, masih mati. Iya. tapi masih fine berarti dapetin kill keras Xiang ya. Tadi hampir bagus banget sebenarnya. Gue pikir bakal lepas tuh, keuntungan yang gede banget kalau misalnya Xiangnya nggak mati ya. Iya. Ini udah mulai perang Tyrant. Bakal perlu power nih. Bener. Ini Musang King harus main santai dulu sih, karena dia butuh farm. Seperti apa yang tadi gue sempet mention juga, kalau misalkan main Mankey itu item oriented banget guys, dan dia ini itemisasinya agak-agak mirip seperti marksman atau archer ya. Jadi kita lihat aja nanti seperti apa itemisasi dari Musang King. Dan first Tyrant sudah diamankan oleh tim LGD. Mereka fokus buat counter team fight aja sih, karena initiating yang dilakuin sama tim Impunity di sini bakal mengerikan ke depannya. Guiguzi-nya itu bener-bener mempengaruhi banget gimana caranya tim Impunity ini bisa dapetin fight di awal game. Iya, itu sisi yang menurut gue paling ngeri sih. Dikomboin pakai apapun ngeri. Apalagi dikomboin sama ini, dikomboin sama Princess Frost juga, kalau pas kena tarik dan kena Frozen di tengah-tengahnya, terlalu sakit tuh sebenarnya. Ya, sejauh ini mereka selalu berdua terus ya, anonim. Jadi apa yang dilakuin sama tim Impunity adalah coba buat Meguminya roam bareng X-Hero, cari potensi kill, dan apa yang bisa mereka kill sebetulnya hanya ada di area mid lane dan juga farm lane saja. Karena Mayen kayaknya ada anti-CC-nya bakal sulit banget buat lu coba ngelock Mayen dengan penggunaan Guiguzi plus Princess Frost combo. Ya itu ngeri tuh, dan tengahnya udah mulai pressure. Tower tengah tuh kunci banget by the way. Tower tengah hancur kebanyakan susah banget buat kamu. Lihat gua kah?
Bakal lihat gue nggak bakal ini terlalu gede nilai tower tengahnya. Mereka bisa ke-invade, mereka bisa ketabrak-tabrak begitu tower tengahnya hancur. Tapi mereka udah ke-invade dari sebagian kiri, Zhang Fei-nya udah mulai maju. Di sana nge-push bagian atas, towernya masih ada. Dan itu mereka harus lepasin atas ini. Mereka harus lepasin tower kedua di bagian atas, bisa-bisa dari main sendirian. Coba lari keluar, siangnya masih punya flash, masih bisa ambil heal dari bunganya. Hampir jadi korban di sana tower, masalahnya di bagian atas bakal free banget. Di set step dari belakang juga ada Musangking yang rotasi ke tengah juga. Mereka berempat sekarang, Musangking yang masih bisa kabur. Dan tower atas bakal diselesaikan sama minion lagi. Dan satu kill karena Megumi juga. Yap, ini bahaya. Karena memang Lady Sunnya udah dapetin kill di last moment tanpa perlu ikut team fight besar. Dan Mayan tadi juga sudah melakukan jobnya secara baik ya untuk nge-backup area mid lane. Ini benar-benar bagus sih komunikasi dari tim LGD. Sedangkan Impunity kayaknya nggak expect kalau misalkan Lady Sun itu datang dari belakang. Dan sekarang mereka kehilangan 2 tower sekaligus. Satu outer di mid dan satu either di area top lane atau clash lane-nya. Dan dilihat dari segi itemisasi, Kaiser ini sebenarnya udah cukup banget untuk nabrak-nabrak. Tinggal nunggu Blazing Cap-nya udah jadi, punya efek 35% reduce lifesteal yang dihasilkan dari tim LGD nantinya. Yes, jadi berat nih. Mereka belum bisa fight off road juga, masih dijagain aja di atas, udah mulai di pressure. Mainnya masih stay di bagian bawah karena dia free dan udah mulai di pok dikit aja sama Zhang Fei, tapi bukan dia yang harusnya ngepok ya. Tapi udah aman, atasnya udah ditinggalin juga. Dan ini overroad bakal dikasih secara free lagi bisa-bisa karena LGD. Kayaknya gak ada power buat perang gak sih? Iya, ini bahaya sih. Dari tim LGD mereka kembali mengamankan next objektifnya. Sedangkan lu lihat Impunity tanpa ada epic monster objektif. Mereka puasa kali ini guys ya. Ini bahaya sih karena line up perang tuh sebenarnya ada di Impunity lagi. Tapi mereka puasa 2 buff nih saat ini. Dan bahkan Arlian lagi coba buat cari celah kembali buat ngelakuin push. Dan sudah ada 1 bash checking yang dilakukan oleh Musangking. Saat ini Lingering Dreams-nya bakalan coba buat di spam karena ada beberapa second juga bakalan ke skip. Karena di sana ada cooldown reduce dari setiap basic hit yang dibuka oleh seorang Musangking. Dan sekarang 3 lane, kecuali bottom lane mungkin ya, itu bakalan coba buat di push sih sama tim LGD. Tapi Mayannya juga udah di sana dan masih bisa menyelamatkan outer towernya juga Anonim. Yes, masih bisa. Ini pressure yang gede banget dari LGD. Mereka udah mulai tabrak-tabrakin semuanya. Berat banget dong. Dan tadi kayak LGD itu rapi banget mainnya. Susah banget cari celah buat ngepanis. Gak ada sama sekali. Dan sekarang bawah udah mulai barengan sama Overlord Wave-nya. Ditabrakin, tower kedua di bawah bisa jadi korban. Tower kedua di tengah jadi sisa terakhirnya mungkin nanti. Benar. Wah, ini udah balik lagi diambil Crimson Golem-nya. Diambil semua. Oh my god, ini terjadi lagi game yang pertama guys. Nampaknya JR juga di sana bisa mendapatkan 2 inner tower sekaligus. Wah gila sih. LGD menyisakan tower high ground aja untuk Impunity dan bahkan top lane yang coba buat di pos itu nggak mereka lanjutin lagi. Arli dan juga Guiguzi mencoba buat pulang barengan mungkin di sana sama Dharma. Namun Mayan sudah menahan. Siang di sana sudah hadir. Let's go, mau kemana? Ini lagi coba buat diprediksi sama Siang. Kalau misalkan memang mereka mau nabrak lewat hutan, ini bakalan lewatin si Siang dulu dan Siang bakal takes time membuat si tim Impunity kesulitan buat follow up yang namanya 1 high ground tower di area farmland mereka. Jadi kalah jumlah ya, gak dikasih balik soalnya. Bener. Mereka bakal habisin ini. Bakal habisin off-road KV masih ada. Dan Pohi dari JR-nya hati-hati banget. Dia cuma mainin pasifnya doang. Udah lumayan sedikit lagi. Atau mungkin bisa Tyrant aja. Karena ini mulai bakal jadi keuntungan besar banget kalau mereka dapetin Tyrant. Guiguzi ya. Animis? Hati-hati aja Megumi yang dipukulin. Masih punya flash ke belakang tapi ya. Dan masih bisa kabur. Nice. Tapi dapetin Resource Frost buka Winter is Here. Kalah Zhang Fei. Tapi tanky banget. Bukan target yang ideal sama sekali. Dan Shaolin masih bisa mainin payungnya. Masih bisa lari ke belakang aja dulu. Di press sekali lagi, tower tengah udah mulai di poke damage di sana sakit banget ini. Dan dilompatin lagi ada outburst yang keluar karena aksingnya down. Dan masih bisa lanjutin, bisa-bisa hati-hati aja karena Black yang ketinggalan di bagian depan. Udah pakai Invisible Warrior kah? Belum. Masih ada sebenarnya. Tapi giliran 1 dan hampir dapetin Edison, cuman Edison survive somehow ke arah belakang. Betul. Itu tadi nice burst sih sebenarnya dari asing ya. Dia udah flash out terus langsung buka ultimate dan didorong-dorong dengan ya lu lihat aja gimana caranya tim Impunity tadi yang mencoba buat ngelakuin fight. Tapi sayang sekali follow up damage-nya tidak ada. Dan bahkan mereka benar-benar fokus ke area tower mid lane high ground yang memang terancam tumbang juga. So asing di sini agak sedikit sia-sia tadi initiating point-nya. Dan bahkan dari network ini udah beda 8 ribuan. LGD sebenarnya masih mendapatkan keunggulan saat ini dengan winning condition early game. Dari tim Impunity justru mereka nggak winning sama sekali menurut gue di posisi ini. Wah jelek banget berarti, sangat jelek. Dan ini perang berikutnya gue gak yakin mereka bisa ladenin sih. Mereka mau nggak mau trade maybe, coba colong Overlord. Atau bahkan kayak nggak sempet colong Overlord ini. Tyrant diambil, Overlord bisa dijagain bahkan nantinya. Di zoning banget. Gimana cara mereka coba nge-split bagian atas barengan sama Guiguzi. Dharma-nya aja. Mainnya bisa nge-defense dia karena dia masih survive. Ini
Ini nggak yakin sih. Ini nggak yakin sebenarnya dari tim LGD itu tadi mereka sebenarnya nggak yakin mau ngambil Tyrant karena memang nggak kelihatan ya si Black-nya. Takut ya. Bener, karena Black-nya nggak kelihatan tadi. Ketika Black-nya munculin diri di wave bawah, otomatis mereka dapetin Tyrant dan ini kemungkinan besar akan Masih dua camouflage. epic monster kembali. Ke Megumi nggak dikasih balik, dia tahu masih camouflage sebenarnya cuma kelihatan dan langsung dilompatin aja Megumi sendirian banget. Bisa di solo kill, masih punya chance buat Gocek, hilang gocek. sekali lagi. Megumi masih Iya. bakal mati. Killing spree. Iya. Ini off-road Primal Bone tabrakin ini. Iya pasti. Mereka tadi sebenarnya udah nggak yakin tuh mau nge-start Tyrant karena memang nunggu vision dulu ya. Black-nya juga kan nggak kelihatan dan akhirnya ketika Black munculin diri di bawah, mereka langsung all out. Dan ada satu yang offside pula di atas dari Megumi yang coba buat cari setup di top lane. Ternyata malah kebegal sama Main dan juga Lady Sun. Ini bahaya, double buff. Kembali sama seperti di game yang pertama guys. Makin Ini jauh. Arlinya juga masih belum ada impact di game dari tim Impunity. Kalah Dan itemnya jauh banget ini. Jauh asing, banget. kembali lagi terkena satu exploit weakness di sana. Bahkan coba di start satu, Winter is here. Digunakan hanya untuk melakukan upaya clearing wave. Sedangkan dari tim LGD saat ini mereka menunggu wave. Dan juga Overlord Vanguard yang ada di area bottom. Ini bahaya. Ini Impunity udah sekarat banget tower bawahnya masalahnya Anonim. Ya hancur sih ini. Ini berat banget kondisinya. Dari sana terlalu sakit, dia nggak bisa cari cara buat lompatin aja di sana juga dari Betul. GR. Dan terlalu buruk kondisinya dan mainnya lagi-lagi mengancam banget. Xiaolin nggak bisa di take down kalau dia nggak hati-hati di tengahnya. Mereka mau clear pakai Winter Edge cuma bisa satu lane ya. Oh Masalahnya my 3 God. lane yang ke-push secara barengan. Tengah udah dihancurin, bawah harusnya Oh, menyusul. apalagi Gak ada chance sama sekali buat ngedefend. Ada lompatan yang bagus banget kalah Jiong. At least 1 kill duluan dari Dharma ya. Winter Edge keluar juga. Ada double kill kedua kalah JR. Ini baru kill yang bagus, tapi Here X0 bakal di take down. Dan masih kuat-kuat aja tuh PNK di bagian depannya. Musangking ya. Nahan terlalu banyak damage dari tower, masih bisa bertahan. Masih mau berani sekali lagi, 2 atau 3 sejauh ini. Musangking ngambil aja. Musangking yang bisa di take down, sisain Main dan juga Zhang Fei doang. Tapi mereka bisa fokus karena base nggak juga didorong keluar. Didorong keluar masih ada chance bagus buat nge-defend nice banget dari Black. Gak Buat bersihin dari over Vanguard-nya ya tadi. Iya, iya. At Tapi least- tower high ground at least. At least mereka di sini masih bisa nafas lah dari tim Impunity ya. At least nggak langsung di end game walaupun Yes. mereka kehilangan tiga-tiganya. High ground towers yang ya ini yang mereka punya gitu kan dan ternyata sekarang udah hilang semua guys. Ini sisa kristal dan gamenya bakal jadi lebih sulit menurut gua. Asing tadi udah 2 kali initiate bagus banget dan sempat di follow up juga sama Arli, beberapa damage masuk di sana. Arli dengan net worth 8 ribuan sebenarnya ini udah impact harusnya sih. Dan dia nggak bikin Sun Chaser. Dia bikinnya Daysbreaker di sini ya. Ini menarik karena mungkin memang follow up damage-nya butuh lebih besar dibandingkan Sun Chaser. Sun Chaser salah satu item aktif yang sebenarnya efeknya lebih bagus dari si Daybreaker ini. Yang Yes. bakal dia buat ke depannya. Ini tinggal amain area doang sih, objektif lagi nih. Yap, Dan yap. mau nggak mau colong-colong coba ngepanis. Kalau main ini bisa dipanis, tapi dia masih aman banget posisi dari Xiang. Aduh. Dan bahkan nggak mau Tyrant pun mereka kayak bisa udah tabrakin lagi. Zhang Fei udah mulai di tengah, masih punya range buat outburst-nya. Dan coba tuh maju ke depan lagi. Ada Guigus yang coba buka duluan, tapi masih punya chance buat Jihongnya kabur keluar. Dan sekarang malah dari Black-nya Invisible Warrior nggak exactly nolong dia. Gak kerasa sekeras itu, malah jadi harus mundur. Dan dulu gak punya Invisible Warrior lagi. Masih punya chance buat lompatin dari Dharma ya. Asik maju ke depan, Asiknya bakal mati dong. Mereka gak kilan satu pun masih seger semua. JRF free banget bagian belakang. Dan sekarang malah kilan 3 pemain 4 jadi down. Black-nya sendirian gak ada chance untuk dia nge-defend. Minionnya agak jauh tapi bodo amat ya, karena 1 lawan 5 artinya. Untuk Kaiser nih ya, gak ada chance untuk dia nge-defend. Dan Kaiser juga bakal mati juga. Dan ace untuk LGD. And that's it, 2-0 kemenangan atas Impunity. Oh my god.